Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah mab'ad. Hadirin jamaah salat subuh ingkang dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, taufik, hidayah serta inayahipun sehingga kita saged nglaksanakaken salah setunggalipun kewajiban inggih punika salat subuh kanthi berjamaah kanthi keadaan sehat walafiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Monggo kenikmatan ingkang ageng punika kita syukuri kanthi syukur bilisan kanthi ngucap hamdan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kunjut datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatul hikmahipun pinjang wonten ing yaumil kiamah. Mugi-mugi kita termasuk umat, termasuk golongan ingkang badhe pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu ingkang hormati, wonten ing kesempatan punika kula badhe ngaturaken salah setunggalipun berbagai peristiwa yang terjadi di negara kita. Nanti kita hubungkan dengan apa yang pernah terjadi di zaman atau kisah yang akan saya sampaikan tadi. Bapak Ibu, di zaman tabi'in itu ada satu kisah antara majikan dan bawahannya. Kisah ini cukup familiar di media sosial, nanti jenengan bisa browsing. Jadi di kisah itu disampaikan bahwa ada seorang majikan yang percaya betul dengan bawahannya. Bawahannya diberikan kepercayaan oleh majikannya. Pada satu ketika majikan tadi menyuruh bawahannya untuk menyembelihkan seekor kambing. Setelah disembelihkan, kemudian diminta oleh majikannya disuruh, karena dia percaya, disuruh mengambil organ tubuh yang terbaik dari seekor kambing tadi. Kemudian dilaksanakanlah perintah itu. Apa yang diambil Bapak Ibu? Yang diambil adalah satu, hati, dan yang kedua lidah, diberikan kepada majikannya. Kemudian selang beberapa hari sang majikan juga memerintahkan hal yang sama untuk menyembelih seekor kambing, tapi diminta untuk mengambil organ tubuh yang paling jelek dari kambing tersebut. Kemudian dilaksanakanlah tugas itu. Apa yang diambil dari organ tadi, ternyata yang diambil adalah hal yang sama, yaitu hati dan lidah. Kemudian majikannya bertanya, kenapa perintahnya berbeda kok jawabannya sama? Perintahnya berbeda kok yang diambil sama? Yang terbaik kok lidah dan hati, yang terjelek juga sama, lidah dan hati. Apa yang dijawab oleh bawahannya tadi, bahwa hati dan lidah itu kalau digunakan untuk hal yang baik itu akan menjadi organ tubuh yang terbaik dalam diri manusia. Pun sebaliknya, hati itu kalau sudah jelek
lidah digunakan untuk sesuatu yang jelek, itu akan menyebabkan malapetaka, sehingga dinamakan menjadi organ tubuh yang paling jelek. Betapa lidah ini akan membuat orang bahagia tatkala yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang baik, bisa membuat orang bangga, bisa membuat orang bahagia, bisa membuat orang tersenyum kalau lidah yang digunakan itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Tapi sebaliknya, kalau lidah itu digunakan untuk hal yang tidak baik, maka malapetaka yang terjadi. Akan banyak orang tersakiti, banyak orang hatinya tersakiti. Nah, itulah lidah. Maka ada satu mahfudot yang cukup terkenal. Mungkin kita pernah menghafalkan dulu waktu masih kecil. Saya masih ingat saya dapat tugas ngapalke ini waktu kelas 4 MI. Ada satu mahfudot yang terkenal, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang itu adalah tergantung daripada menjaga lisannya. Lisan ini betul-betul menjadi tolok ukur keselamatan seseorang. Bahkan sampai krusialnya Rasulullah SAW itu pernah dalam salah satu hadis mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, nah ini berarti kan syaratnya sapa sing iman terhadap Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam saja. Jadi saking krusialnya, mulut itu hanya diberikan dua pilihan, lisan itu diberikan dua pilihan, satu untuk berkata yang baik atau diam saja. Berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa diam saja. Kadang diam saja kita masih enek sing nyalahke gitu. Diam saja kadang salah, apalagi terlalu banyak bicara. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa lisan ini, berkata yang baik ini dikorelasikan dengan keimanan? Sopo sing iman berkatalah yang baik. Jadi dikorelasikan dengan iman, kata iman. Maka kalau kita memaknai mafhum mukhalafahnya, bahwa orang yang tidak bisa berkata baik, orang yang tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, berarti keimanannya dipertanyakan. Karena kalau orang yang beriman mesti perkataannya pasti baik. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, bahwa lisan ini punya dampak yang luar biasa, termasuk hati tadi ya. Hati juga, bahkan dalam salah satu hadis dikatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal, ya, idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau itu baik maka seluruh tubuh kita menjadi baik, kalau itu jelek maka menjadikan tubuh kita jelek. Ala wahya qalbun, ketahuilah itu adalah hati. Nah, hati ini punya dampak yang luar biasa terhadap tubuh kita. Apa yang akan dilakukan tubuh kita itu tergantung hati kita, termasuk lisan tadi. Lisan juga punya dampak yang luar biasa. Maka ada salah satu ayat mengatakan, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, bahwa setiap apa yang kita ucapkan, hati-hati, setiap apa yang kita ucapkan itu ada malaikat yang mencatatnya. Malaikat yang mencatat di sekeliling kita. Bapak Ibu yang kami hormati,
Saya mau menyampaikan hal-hal yang terjadi di negara kita saat ini, yang kemarin bisa dikatakan kegaduhan yang terjadi di negara kita, diawali dari demo di Pati, kemudian merambah demo DPRD di hampir semua kabupaten, kemudian demo di DPR pusat, bahkan sampai ada beberapa rumah pejabat kita yang dijarah oleh banyak orang. Itu beberapa pakar, saya baca berita, beberapa pakar mengatakan itu adalah akibat dari tidak bisa menjaga lisan mereka. Atau ada juga yang hasil dari rekayasa video diedit, dipotong-potong, kemudian disambung-sambungkan sehingga terus di-share ke media sosial, kemudian direspon oleh netizen, kemudian disebar kemana-mana, akhirnya menjadi sebuah kekacauan, kegaduhan yang terjadi di negara kita. Ada beberapa pejabat kita yang ucapannya dinilai menyakiti masyarakat, dinilai melukai hati rakyat, sehingga terjadilah kekacauan. Maka penting bagi kita untuk memaknai bahwa betapa besar pengaruh lisan kita, terutama lisan bagi orang yang punya status pejabat publik. Ini dinilai oleh masyarakat, setiap ucapannya pasti dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Ini betul Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita memahami bahwa terutama di zaman ini makna lisan itu tidak hanya ucapan yang keluar dari mulut kita, tapi juga ucapan yang berbentuk tulisan yang kita share, dan bahkan sekarang yang terjadi itu ucapan yang kita buat status, kemudian ucapan yang kita buat mengomentari status, ucapan yang kita buat mengkritisi, atau bahkan sekarang tidak hanya mengkritisi, memaki. Yang terjadi di sekarang status Facebook, Twitter, kemudian Instagram, editan video yang kemudian disebar kemana-mana. Inilah yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat kita saat ini. Betapa banyak masyarakat kita yang kena kasus berhubungan dengan kepolisian gara-gara ucapan yang tidak terjaga. Banyak juga yang saling mengancam, saling membunuh juga gara-gara ucapan yang tidak terjaga. Maka ini penting kita pahamkan terhadap anak-anak kita, terhadap generasi kita saat ini yang setiap hari tidak bisa lepas dari media sosial. Maka penting ada satu namanya akhlak bermedsos. Bagaimana bermedsos yang baik, bagaimana bermedia sosial yang baik, sehingga ucapan kita ini terjaga, tidak menimbulkan kegaduhan. Ngapunten, ada ini dari pakar ya yang saya baca. Ibu menteri, salah satu menteri kita, yang katanya menganggap bahwa guru ini adalah beban negara. Itu salah satu ahli mengatakan itu editan, diedit, ternyata tidak pernah mengucapkan itu diedit oleh seseorang, dipotong-potong sehingga di-share ke publik dan menjadi marah. Siapa yang profesinya guru pasti marah, termasuk saya aja, guru dianggap sebagai beban. Nah, sehingga kemarahan itu diluapkan dalam bentuk tadi, termasuk rumahnya dijarah dan lain sebagainya. Ini tidak tahu dosanya seperti apa orang ini.
Kalau itu benar editan, ya. Kalau itu benar editan, maka akhlak yang baik terhadap medsos itu adalah kita tidak langsung percaya, tidak langsung nge-share. Terus ketoknya judulnya menarik, di-share. Nah, sekarang yang terjadi kan seperti itu. Nah, kita pahami dulu, kita tabayun, bahasa kita adalah klarifikasi. Sehingga termasuk yang menulis itu juga hati-hati. Maka ada satu hadis yang sering saya sampaikan. Man da'a ila huda falahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu illa man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ajrihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dan kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka sesungguhnya dia mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit. Nah, ini peluang di era media sosial, ini peluang luar biasa. Yang kita share, yang kita tulis di media sosial itu adalah hal yang baik, ajakan yang baik, kemudian diikuti oleh orang, bahkan mungkin berjuta-juta orang. Nah, media sosial itu kan contoh Facebook nih, Facebook, YouTube, itu bisa diakses oleh berjuta-juta orang, dan ketika diikuti itu akan menjadi sebuah pahala yang luar biasa. Pahalanya mengalir terus. Ya. Kalau yang kita upload, kalau yang kita share di media sosial itu masih ada terus, ya, terus ada sampai kita mungkin ngapunten dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala itu akan terus mengalir. Ini peluang yang luar biasa media sosial itu. Pun sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah. Nah, barang siapa yang mengajak kejelekan, atau bahasa kita menulis sebuah yang bisa menimbulkan konflik kemudian diikuti, ya, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu min dzalika asamihim syai'a. Membuat status, membuat tulisan, membuat video tentang hal yang berbau negatif kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang mengikuti. Nah, kalau ini ancaman, tadi peluang, ini ancaman. Maka tergantung kita memanfaatkan media sosial. Kita bisa bayangkan kita upload video, upload ke media sosial, video itu berbau negatif, berbau maksiat, ada yang melihatnya, 1, 2, 3 sampai berjuta-juta orang yang melihatnya, maka kita dapat dosa yang sama persis dengan mereka yang mengikuti kita. Nah, ini betul-betul luar biasa Bapak. Hati-hati betul, anak-anak kita semuanya di era sekarang itu bermain medsos. Hampir tidak ada yang tidak bermain medsos. Nah, ketika mereka bermain medsos tanpa dibarengi dengan akhlak bermedsos yang baik, maka ini bisa menjadi bahaya. Sekali lagi Bapak Ibu, kegaduhan yang terjadi di negara kita mengalami satu peristiwa yang bisa menjadikan pembelajaran kita. Betapa orang menjadi marah, betapa orang menjadi brutal, betapa orang menjadi itu karena dari akibat dari para elit kita yang tidak bisa menjaga lisannya. Maka di penghujung ini kita sampaikan bahwa sekali lagi salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung daripada menjaga lisannya. Ada 2 pilihan yang yang ditawarkan dalam hadis tadi. Jika kita ini memang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada hari akhir, maka jaga lisan kita. Berkata yang baik atau lebih baik diam saja. Nah, ini monggo kita tidak paham tentang hal itu, kita tidak usah terlalu banyak komentar. Kita diam saja. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi, peristiwa yang terjadi kemarin itu betul-betul
pelajaran berharga. Kita mengalami pelajaran yang luar biasa. Betapa pengaruh atau dampak dari lisan itu bisa menyebabkan hal yang sedemikian rupa. Bahkan ada orang yang ditagih hutang, ya, di medsos itu, ditagih hutang, kemudian yang menagih itu karena saking mangkelnya mungkin itu mengatakan kata-kata yang tidak enak, akhirnya yang nagih malah dibunuh oleh yang ditagih. Inilah bahaya lisan ini kalau kita tidak terjaga. Sekali lagi, semoga kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga lisan kita, sehingga insya Allah yang terucap dari kita membuat orang lain menjadi bahagia, membuat orang lain menjadi tersenyum, membuat orang lain menjadi bangga, bukan malah sebaliknya. Karena satu ucapan yang sudah terucap itu sulit untuk ditarik kembali. Nah, ucapan itu jelek, melukai hati orang lain, itu akan menjadi bahaya bagi kita. Sekali lagi, kita jaga hati kita dari segala sifat riya, dari segala sifat sombong, dari segala penyakit-penyakit hati yang lainnya, termasuk menjaga lisan kita agar kita selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.